Capres nomor urut 01 Anies Baswedan tak berandai-andai mengenai peluangnya untuk masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran kelak. Hal ini terkait dua partai pengusung Anies di Pilpres 2024, yakni Nasdem dan PKB, yang telah mendeklarasikan dukungannya ke paslon 02 itu. Dikutip dari Tribun News, respons itu diungkapkan Anies lantaran dirinya tak ingin menuai komentar negatif dari rakyat. Menurut Anies, jika dirinya menjawab iya ataupun tidak, kemungkinan akan ada warga yang mempertanyakan apakah ia ditawari oleh Prabowo maupun Gibran. Hal itu diungkapkan Anies selesai menghadiri acara Halal Bihalal dan Tasyakuran Milad PKS ke-22 di kantor DPP PKS Jakarta Selatan pada Sabtu 27 April 2024. Untuk saat ini, Anies mengaku akan menjalani situasi yang ada. Namun mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menekankan dirinya bakal meneruskan gagasan perubahan. Di kesempatan yang sama, Anies mengingatkan hal yang menurutnya tak kalah penting, yakni mengenai catatan-catatan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait pelaksanaan pemilu dan Pilpres 2024. Menurutnya, berbagai catatan MK mengenai proses Pilpres 2024 tak boleh dilupakan. Hal tersebut sudah seharusnya menjadi bahan koreksi kepemiluan Indonesia. Gibran Pak, nah itu Pak Anies kalau ditawarin menteri mau nggak Pak? Saya udah bilang kemarin, kita tidak berandai-andai. Kalau saya jawab tidak, nanti akan bilang memangnya ditawarin. Saya bilang iya, memang ditawarin. Enggak, ya kan? Jadi sekarang kita jalani saja dulu. Setiap ada kesempatan untuk meneruskan gagasan perubahan, kita teruskan. Tapi yang tidak kalah penting teman-teman, catatan MK kemarin terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilpres jangan lewat dari pembicaraan di sini. Jangan sampai media juga melupakan itu. Kenapa? Akhirnya nanti berulang terus setiap pemilu. Sebabnya karena kita sama-sama melupakan semua hal-hal yang seharusnya dikoreksi. Saya titip pada teman-teman, jaga agenda itu supaya mutu demokrasi kita lebih baik. Tapi kalau terus-menerus kita hanya membicarakan tentang bagi-bagi kemenangan tanpa memikirkan koreksi atas praktek pemilu dan pilpres, bagaimana demokrasi kita akan bisa lebih baik? Jadi kita lihat aja misalnya dalam percakapan di sini, 90% persoalan yang dibicarakan adalah soal siapa ditugasin jabatan apa. Kualitas demokrasi kita itu sangat ditentukan oleh praktek pemilu dan pilpres. Jadi itu sebenarnya saya katakan dari sejak di KPU, kita menghormati bernegara sambil kita sampaikan semua catatan hakim MK harus jadi bahan koreksi, dan kami berharap DPR besok dan pemerintahan yang terbentuk nanti membawa agenda itu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan undang-undang. Ya, gitu ya teman-teman. Cukup. Terima kasih Pak Anies. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.